Sudah kedengeran. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara kita. Ini merupakan acara reguler ya, reguler dari PMIC, regular event dari Tranks ya. Oke, tadi kemute, sorry. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara regular event kita, Tranks ya. Ini merupakan Tranks edisi ke-75. Saya Raisuli, board member PMI Indonesia Chapter. Hari ini Tranks topik kita maturation ya. Topik kita investment maturation in upstream oil and gas industry project life cycle perspektif ya. Jadi ini merupakan sesi unik ya, bagaimana pengambilan keputusan investasi ya di industri hulu oil and gas ya, mulai dari tahap pengembangan hingga tahap operasi fasilitas untuk eksplorasi sumber daya di oil and gas. Jadi topiknya perpaduan teori project management dan best practice ya yang digunakan secara luas di perusahaan oil and gas. Saya perkenalkan speaker kita. Di sini ada 4 speaker, kita kedatangan para expert ya. Pertama Pak Hartono ya, senior manager project engineering, manajemen technical excellence coordinator Pertamina Hulu Energy. Beliau experience di upstream oil and gas ya, project lebih dari 25 tahun. Lalu ada Pak, sebenarnya malam ini kita direncanakan kedatangan Pak Simamora ya, tapi Pak Simamora berhalangan diganti sama Ibu Puji. Mohon maaf Bu Puji, profilnya belum saya sempat masukkan karena baru dapat infonya barusan. Selamat malam Bu Puji. Berikut Bapak Irving Patria ya. Pak Irving Patria. Beliau senior engineer engineering manajemen technical excellence coordinator Pertamina Hulu Energi, pengalaman di upstream oil and gas project lebih dari 18 tahun. Dan yang terakhir ya, but not least ya, guru PMP saya Pak Farabi atau Pak Abi yang kita dengar, beliau expert ya project engineering management di Pertamina juga sudah lebih dari 25 tahun lebih. Oke, sebelum dimulai beberapa rules ya, all participant akan di mute dan video turn off ya. Jika ada pertanyaan nanti submit di chat box ya. Nanti kita akan bacakan. Kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan atau ingin diskusi, bisa kita open mic agar lebih
interaktif. Sesi ini akan di-record ya. E-certificate akan didistribut ke semua peserta yang join di sesi ini. Untuk PMI Indonesia Chapter Member, hanya PMI Indonesia Chapter Member, nanti kita akan submitkan auto video ya, auto submission video. Recording ini akan kita upload ya di YouTube channel PMI Indonesia Chapter. Oke, happy learning. Silakan kalau ada feedback bisa kita tunggu untuk feedbacknya. Mungkin cukup dari saya. Kita akan lanjut ke sesi materi. Mungkin sesi materi dari rekan-rekan dari Pak Hartono mungkin ya. Silakan Pak. Selamat malam. Iya, selamat malam Pak Reis Juli ya Pak ya. Ya, Pak Iya, Reis. iya, iya, baik. Baik, saya ambil alih berarti Pak ya, selanjutnya Pak ya. Silakan Pak. Ya baik, baik. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Yang terhormat di sini Pak Reis Juli Indria, kemudian Pak David dan juga para praktisi PMI Indonesia Chapter yang telah hadir malam ini. Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran PMI Indonesia Chapter yang telah memberikan kesempatan kepada kami Pertamina Hulu Energi selaku subholding upstream dalam forum Pranks ya. Tadi disampaikan oleh Bapak moderator kita Pak Rais Juli edisi yang ke-75 ya Pak ya, malam ini Pak ya. Jadi Iya, Pak. pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sedikit pengalaman kami Pak di Pertamina Hulu Energi. Tadi sudah diberikan konteksnya, sedikit background-nya tentang bagaimana kami mengelola proyek organik ya, baik yang bersifat business development maupun yang bersifat non-business development. Nah, kami telah mengambil tema untuk 1 jam ke depan. Saya dengar waktunya ini hanya 1 jam tentang bagaimana maturasi investasi di dunia oil and gas, khususnya di upstream ya, dari sisi perspektif project life cycle. Nah, saya di sini akan ditemani oleh tadi ada ketiga rekan saya nanti akan menyampaikan materinya dan nanti berturut-turut adalah Pak Ibu Puji Rahayu, kemudian Pak Irving Patria dan juga terakhir akan ditutup oleh Pak Farabi Raji. Nah, saya juga di sini nanti akan tetap hadir dan akan berkontribusi juga nanti pada sesi jika ada forum question and answer, akan mencoba untuk berbagi juga ya dengan teman-teman jika ada pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa kami jawab ya di malam ini. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mempersilahkan kepada mungkin Mbak Puji ya dulu ya untuk memulai presentasinya, kemudian dilanjutkan oleh Pak Irving Patria dan terakhir akan ditutup oleh Pak Farabi Raji sebelum nanti akan ada sesi tanya jawab. Demikian mungkin Pak moderator, Pak Rais Juli yang sedikit bisa saya sampaikan sebagai pembukaan ya. Untuk selanjutnya sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih. Silakan Mbak Puji untuk dilanjutkan dengan materinya untuk nanti berturut-turut diteruskan oleh yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Pak Rais, screen saya sudah terlihat ya? Izin. Sudah Pak, sudah terlihat. Oke. Tinggal Oke. di slideshow. Monggo, Bu Puji. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Hartono, Pak Rais atas kesempatannya.
Di sini saya kira-kira ada 2 slide ya terkait pembuka sebenarnya dari mengenai implementasi mengenai life cycle proyek di PHE di subholding upstream. Nah di sini ada 5 konten ya yang akan dibahas, nanti akan sambung menyambung mulai saya kemudian nanti Pak Irving dan Pak Abi. Ini mohon maaf memang kebetulan seharusnya Pak Manatap, kebetulan beliau berhalangan, saya akan coba membawakan materi pembuka di sini. Mungkin silakan dilanjut. Ya ini pertama kita bicara mengenai visi dan misi dari PHE. Kita memang visinya adalah menjadi perusahaan minyak, gas dan gas kelas dunia ya. Di situ itu dari sisi visi, kemudian dari sisi misi melaksanakan pengelolaan operasi dan portofolio usaha sektor minyak dan gas bumi secara profesional dan berdaya laba tinggi, dan memberikan daya tambah pada stakeholder. Nah, untuk mencapai itu ada tiga elemen yang akan dituju. Yang pertama itu lebih terkait mengenai sumber daya, yaitu menjadi operator yang handal, efisien, kompetitif, yang bisa memaksimalkan value bagi pemangku kepentingan stakeholder dalam hal ini. Jadi karena kita adalah BUMN, mendukung program pemerintah untuk ketahanan energi. Yang kedua, kita mensupport kecukupan energi nasional dengan menggerakkan sektor hilir dan hulu ya di sini. Terus yang ketiga, di sini kita juga elemen yang ketiga mempromosikan serta menggerakkan roda perekonomian melalui pemberdayaan produsen dan pemasok lokal. Jadi di sini harapannya dengan memiliki sumber daya yang baik, kita bertujuan untuk mensupport energi nasional, kemudian sebagai multiplier efek kita juga membawa pemberdayaan ke produsen dan pemasok lokal. Ke arah sana mungkin bisa dilanjut Pak. Ini adalah secara garis besar area kerja lokasi dari PHE, subholding upstream PHE, dimulai dari regional 1. Ini pembagiannya kurang lebih 5 komponen, 5 area. Di situ mulai Sumatera, ada 13 blok. Di situ kita sebut sebagai PT Pertamina Hulu Rokan, regional lead-nya. Kemudian di Jawa, yang di Jawa di sini itu adalah PT Pertamina EP, di situ ada 6 blok. Kemudian yang nomor 3 adalah Kalimantan, PT Pertamina Hulu Indonesia. Sedangkan yang keempat itu adalah yang di area Cepu ya, Eastern Indonesia, itu di PT EP Cepu. Dan yang terakhir itu internasional, lebih ke PT Pertamina International EP. Untuk mencapai cakupan yang luas tadi, sudah terbangun infrastruktur mulai pipeline, platform dari beberapa onshore receiving facility, serta FSO dan beberapa peralatan equipment pendukung untuk mendukung program pemerintah dari sektor minyak dan gas tadi. Jadi kalau kita lihat di sini bentangannya sekitar 25.942 km dan seterusnya terkait untuk mendukung sektor pemerintah dari sisi mendukung ketahanan minyak dan gas bumi. Nah, di sini ada juga dibahas mengenai kontribusi minyak dan gas kurang lebih 68% dan gas 34% dari seluruh domestik yang ada di Indonesia. Kalau lebih seperti itu, mungkin bisa dilanjut. Slide selanjutnya, ini mungkin saya sampaikan ke Pak Irving ya. Mungkin silakan Pak Irving bisa dilanjut. Terima kasih. Iya, baik Bu Puji, Bapak Ibu sekalian. Berikut adalah bisnis model ya di oil and gas upstream, di mana ada tiga level dari bisnis prosesnya, yaitu core proses, di mana di sini melibatkan explore aset, development aset, kemudian operate dan production ini, dan selanjutnya adalah bisnis portfolio. Adapun core proses ini didukung oleh dua proses lain, di mana SCM ya, supply chain management, dan HSSE menjadi critical process, dan human capital, IT, finance, risk management,
relation eksternal dan lainnya menjadi supporting proses. Adapun di tema malam ini yang berkaitan dengan maturity di proses, kita lebih fokus kepada core prosesnya. Lanjut Pak Abi. Ini adalah oil and gas asset life cycle, di mana yang tadi dibahas ya core proses dimulai dari exploration. Di sini lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan seismik, mencari potensi reserve di WKWK, wilayah kerja ya. Terus kemudian pengembangan atau development lebih fokus kepada desain atau pengembangan fasilitas produksi oil and gas yang ada di area kerja. Di sini meliputi fasilitas production, proses, terus kemudian infrastruktur yang terkait, pipeline, atau mungkin fasilitas yang berhubungan non offshore gitu ya. Setelah itu ada production. Di sini lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan operation, maintenance gitu ya. Terus kemudian logistik gitu ya, atau marine gitu. Dan adapun tak lupa ada ASR ya, abandonment and site restoration. Di sini akan fokus kepada wilayah atau fasilitas-fasilitas yang sudah dinyatakan tidak ekonomis gitu ya. Next Pak Abi. Baik, ini adalah framework dari front end loading. Jadi front end loading adalah suatu proses di mana kita mencari peluang gitu ya untuk di-organize dengan tujuan perusahaan dan project gitu ya, tujuan project. Di sini berupa get state gitu ya. Jadi dimulai dari appraise, kemudian ada select, define, di mana appraise dan select ini dikatakan sebagai fase front end development gitu ya. Terus kemudian define dan execute dikenal dengan project execution management, dan selanjutnya adalah operation gitu ya, atau asset management. Adapun pada appraise dan select, kita mulai dari melakukan studi atau appraisal yang terkait dengan subsurface atau reservoir, di mana drivernya bisa dilihat dari reservoir complexity, kemudian quality seismiknya, data statik dan dinamik gitu ya. Dan kemudian ada beberapa tinjauan juga seperti seismic data, core, log, skal atau cal, sikal ya, production test dan pressure test. Di sini setelah dilakukan juga scope and terminologi. Dari FEL yang dilakukan pada subsurface, maka kita dapat melakukan identifikasi value gitu ya. Selanjutnya baru kita melakukan front end loading pada facility gitu ya. Ini lebih kepada surface facility dan well di situ adalah mungkin design drilling, casing, metode pengeboran gitu ya. Kalau untuk facility well yang mungkin lebih populer dengan fit gitu ya, pre-fit, fit gitu, kita lakukan di sini. Dan juga tidak lupa dengan project execution di sini, schedule, cost gitu ya, kita lakukan maturity di sini, sehingga diharapkan outcome-nya gitu ya, baik itu facility atau well, akan tercapai project execution excellence. Next Pak Abi. Bagaimana sebenarnya influence dari FEL terhadap project value gitu ya. Di sini ada
parameternya value dan ini realisasi, identifikasi dan realisasi, di mana apabila kita lakukan maturity atau fail di tahap hingga definition, maka diharapkan akan kita berada di titik A ya, yang di kanan gitu. Ini suatu good practice di mana kita melakukan good project definition dan good project execution. Kemudian apabila kita tidak melakukan definisi dengan baik atau poor project definition, maka kita akan di titik C atau D. Walaupun kita secara project execution itu sudah baik gitu ya, tapi tetap hasilnya tidak maksimal dibanding dengan apabila kita melakukan project definition yang baik. Next, Pak Abi. Ya, ini adalah sama seperti tadi. Ini tadi influence terhadap value project. Ini lebih kepada uncertainty atau risk gitu ya. Jadi di mana secara project risk uncertainty ditekan serendah mungkin sehingga diharapkan kita dapat mendapatkan objektif yang sesuai gitu. Kapan itu gitu ya? Kalau kita lihat di grafik yang merah gitu ya, di mana di tahap inisiasi, terus kemudian seleksi, definisi gitu ya, itu akan mulai signifikan gitu ya expenditure-nya, pengeluarannya di tahap eksekusi. Nah, di situ adalah titik sebenarnya yang diharapkan tingkat uncertainty-nya sudah ditekan gitu ya. Dan bagaimana hubungannya tadi dengan influence. Jadi semakin kita lakukan maturity di awal gitu ya, melalui FEL ya, ada tahap FEL 1, 2, 3, maka akan berdampak secara major gitu ya. Semakin awal, semakin detail gitu ya, quality FEL-nya semakin terjaga, maka itu semakin baik. Sehingga dengan uncertainty yang rendah, project risk menjadi rendah. Next. Ya, ini adalah praktik ya, praktis front end loading yang diimplementasikan di berbagai perusahaan oil and gas di seluruh dunia. Dimana kalau kita lihat yang di atas gitu ya, Exxon Mobil, di mana dia menerapkan 5 stage gitu ya. Sebenarnya konsepnya hampir mirip gitu ya, tapi apabila dibanding dengan Conoco atau Chevron, Total, maka ini pemilahannya ya yang berbeda. Di stage 1 sama, jadi konsepnya masih appraise gitu ya, atau identifikasi di Conoco gitu ya. Kemudian next-nya stage select gitu ya, atau di sini ada, kalau di Exxon ada gate ya, decision gate gitu ya. Gate 1, 2, terus kemudian di define, di situ kita melakukan proses fit gitu ya, untuk dan execution planning, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi. Adapun di BP juga sebenarnya similar gitu ya, appraise, select, define, execute. Kemudian di Chevron juga hampir tipikal gitu ya. Dan istilah yang kita kenal yang di bawah itu ya, feasibility study,
kemudian select itu konseptual, kemudian dan lainnya. Next, Pak Abi. Ini sudah. Pak Abi, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Irving. Soal saya terdengar Pak Irving? Dengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Peserta Waalaikumsalam. PMI Indonesia Chapter. Saya akan melanjutkan tadi yang sudah dipresentasikan oleh Bu Puji dan dibuka oleh Pak Hartono dan juga oleh Pak Irving. Jadi sudah ditampilkan tadi mengenai front end loading sebagai basic dari suatu maturity proses ya di industri oil and gas yang juga sudah digunakan secara internasional oleh IOC ya. Nah, lalu bagaimana dengan Pertamina? Pertamina juga sebenarnya mengadop secara tidak langsung ya, basisnya adalah front end loading. Cuma memang ada karakteristik khusus yang disesuaikan dengan operasi dan juga kondisi upstream yang Pertamina hadapi. Dalam hal ini adalah lewat subholding upstream. Nah, kalau kita lihat bahwa di Pertamina, di subholding upstream, ada yang namanya proses persetujuan investasi, mulai dari mengusulkan, mereview, dan memutuskan. Nah, ini dirangkai dengan proses maturitas tadi, ya, yang kita kenal dengan Pertamina Upstream Development Way atau PUDW. Tahapannya juga hampir mirip ya, walaupun nanti ada beberapa karakteristik yang berbeda. Pertama adalah di tahap inisiasi. Di sana nanti akan ada yang namanya decision gate 1. Sebelum dia nanti disetujui dalam bentuk decision gate, maka dia tidak akan bisa masuk di tahap seleksi. Di tahap seleksi ini sebagai rangkaian nanti terkait juga irisan dengan kalau kita bicara di bisnis oil and gas adalah terkait dengan plan of development. Jadi sebelum nanti plan of development diajukan ke SKK Migas ya kalau di Indonesia ataupun di internasional nanti dengan lembaga regulator migas di sana ya, maka harus ada decision gate dulu. Setelah motorisi proses seleksi dilakukan, akan ada decision gate dalam bentuk decision gate 2. Kemudian baru nanti masuk ke dalam POD ataupun Plan of Development. Setelah itu akan masuk ke dalam kajian lanjut. Biasanya kita sebut untuk menghasilkan feasibility study yang cukup matang lewat front end engineering design ya, untuk menghasilkan keputusan final investment decision atau FID di DG3 atau di decision G3. Nah setelah itulah baru akan masuk ke tahap eksekusi secara fisik, bagaimana nanti investasi itu direalisasikan di dalam skop yang sudah dikunci sesuai dengan tahapan terakhir yaitu tahap kajian lanjut, dan kemudian nanti bisa menghasilkan tujuan proyek ataupun objektif proyek yang otobosor. Otobosor itu on time, on budget, on scope, dan juga on safety, dan juga on return. Nah, sebenarnya sama seperti tadi bahwa kalau kita bicara mengenai teori project management sebagai satu rangkaian ya, kalau kita merefer ke PMBOK, di sana ada yang namanya initiating process, planning process, kemudian execution process group, dan juga closing process. Nah, kalau kita bisa memandang tahapan atau stage inisiasi, seleksi, kajian lanjut, dan eksekusi, di sini kita akan bisa melihat dia sebagai suatu rangkaian phasing ya, ataupun sub-phasing dari suatu project. Di mana di tahap inisiasi itu dilakukan juga proses initiate, planning proses, execution proses, dan closing proses, tetapi dengan tingkat tailoring ataupun penyesuaian terhadap kondisi dari masing-masing tahapan. Di inisiasi, kita akan mengajukan minimal satu konsep pengembangan yang layak, supaya nanti bisa masuk ke dalam usulan Plan of Development ataupun POD. Kemudian dari konsep pengembangan tersebut, di tahap seleksi akan di breakdown atau lebih didetailkan dalam opsi-opsi pengembangan. Apakah nanti pengembangan tersebut akan disatukan dalam satu phase dalam eksekusinya atau dalam FID-nya, atau nanti bisa saja dia dirangkai menjadi multi-phase project, dilihat dari karakteristik dari portofolio yang ingin dicapai. Kemudian setelah itu, setelah dipilih opsi terbaik dari tahap seleksi, maka opsi tersebut didetailkan untuk lebih menghasilkan
range order of magnitude yang lebih tinggi, di mana tingkat akurasi untuk perubahan itu sangat kita harapkan sekecil mungkin, at least dalam hitungan plus minus 10%, sehingga kita nanti bisa bicara dalam bentuk persetujuan FID dengan range of akurasinya untuk bisa dilaksanakan di tahap eksekusi tidak boleh lebih dari kurang lebih 10% dari final investment decision ataupun besaran uang yang sudah disetujui untuk di spending selama proses eksekusi. Nah, dalam proses inisiasi, seleksi, kajian lanjut, dan eksekusi, ini ada beberapa pilar yang mendukung dari masing-masing tahapan tersebut. Kita menyebutnya sebagai 6 pilar dan enabler ya di dalam PUDW sebagai elemen, di mana akan merupakan rangkaian proses yang ditujukan untuk meningkatkan maturity ataupun tingkat kematangan dari proposal investasi yang diajukan di tahap inisiasi. Nah, ditinjau dari aspek teknis dan non-teknis, yang kemudian secara gradual dan juga secara berkelanjutan direview, mulai dari tahapan DG1, DG2, dan DG3. Nah, beberapa pilar tersebut seperti misalkan untuk karakteristik subsurface resource characterization dan level of maturity, kemudian drilling dan well design technology, tadi sudah disampaikan Pak Irving, bagaimana subsurface di tahap fail itu menjadi sangat penting ya di awal. Kemudian setelah tingkat fail tersebut di sisi subsurface itu matang, maka bisa lanjut ke dalam facility dan juga well tadi ya. Nah, disitulah nanti akan ditambah juga dengan project execution plan dan preparation. Kita akan bicara lebih detail lagi nanti termasuk safety management system, kemudian construction dan segala macam, stakeholder management seperti apa, procurement management seperti apa, kemudian juga akan bicara mengenai kontrak manajemen procurement secara keseluruhan untuk menjamin bahwa tidak terjadi keterlambatan terutama untuk material ataupun peralatan yang bersifat long lead item. Dan nanti sebelum kita bicara bagaimana nanti diproduksikan, kita akan bicara kesiapan dari fasilitas tersebut lewat commissioning dan juga operation and readiness. Sementara enabler sebagai pendukung dari pilar 6 pilar tersebut, itu seperti misalkan fungsi HSSE ataupun enabler HSSE, bagaimana menjamin bahwa semua proses di tahap eksekusi nanti, pertama itu tetap bisa mengedepankan aspek safety, zero fatality, dan lain sebagainya. Kemudian juga harus didukung dengan organization capability dari resource internal maupun eksternal yang memadai untuk bisa mengeksekusi project sampai dia bisa menghasilkan sesuai dengan project objektifnya yaitu autobosor. Kemudian juga ada project control, performance and risk management, bagaimana kita memantau kesehatan ataupun health dari suatu project. Kemudian juga kita memastikan bahwa project economics tetap terjaga. Tadi disampaikan Pak Irving lewat value, bagaimana kita bisa memastikan bahwa value yang didefinisikan ataupun keekonomian yang didefinisikan di awal, itu bisa kita gain semaksimal mungkin. Dan juga nanti terkait dengan stakeholder management, karena sangat multidimensi sekali stakeholder yang dihadapi dalam industri migas ini. Dan yang terakhir dan tak kalah penting adalah terkait dengan lesson learned dan knowledge management, supaya kita bisa belajar dari proyek-proyek sebelumnya untuk menghasilkan tingkat maturitas proyek yang semakin baik ke depan. Nah, beberapa deliverable yang bisa kita paparkan di dalam masing-masing stage ataupun masing-masing tahapan. Misalkan di tahap inisiasi beberapa deliverable menjadi bersifat wajib. Seperti misalkan bagaimana preliminary design basis untuk drilling. Kemudian juga apa kira-kira nanti well technology yang akan digunakan nanti begitu nanti dia setelah mendapat fase final investment decision. Kemudian masing-masing tahapan tersebut juga punya estimasi biaya yang disesuaikan dengan seberapa detail yang bisa dihasilkan di dalam masing-masing tahapan, karena kita juga menerapkan sama seperti proyek-proyek yang lain, bahwa di sini semakin detail informasi yang kita peroleh, maka kita akan semakin bisa mendetailkan berapa biaya proyek ataupun besaran investasi yang akan ditanamkan.
Nah, semakin dia matang nanti di tahap FID diharapkan bahwa kita sudah memiliki budget yang cukup representatif dan tidak sampai nanti kita over budget untuk menjaga pada saat tahap eksekusi tidak terjadi over budget yang justru tidak membuat proyek itu menjadi ekonomis. Nah, ini adalah beberapa contoh dari proyek yang pernah dijalankan. Jadi kita di tahap konseptual ataupun di tahap inisiasi, kita punya platform offshore ya, baik topset dan jaket. Kemudian seiring waktu dilakukan refine sesuai karena semakin detail informasi yang bisa dihasilkan, maka estimasi biayanya akan semakin lebih akurat dari 83 juta US menjadi 70 juta US. Kemudian juga dari sisi engineering dan juga fasilitas permukaannya, dalam hal ini dalam topset dan jaket juga semakin lebih compact dan lebih presisi. Kita bisa mendefinisikan beberapa interface yang diperlukan, seperti nanti tipe jaketnya seperti apa, apakah foreleg, tripod ataupun brace monopod. Kemudian dari sisi topset sendiri peralatan-peralatannya sudah lebih spesifik, nantinya membutuhkan apa, membutuhkan kren kah, membutuhkan flare atau sebagainya. Kemudian di tahap basic engineering ataupun di tahap fit kita lebih pasti lagi karena kita bisa menghasilkan informasi yang detail dengan beberapa interface yang sudah bisa dihasilkan. Seperti misalkan berapa banyak nanti kebutuhan terhadap material, dalam hal ini adalah material take off. Sehingga kita akan bisa semakin lebih detail menghasilkan konsep yang tadinya masih scratch di tahap konseptual dan semakin lebih clear di tahap basic engineering atau di dalam fit, dan menghasilkan estimasi biaya yang lebih akurat, dan pada saat tidak eksekusi kita bisa melakukan tender dan juga nanti dalam bentuk tender dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan fit, yaitu sebesar 52 juta US. Kira seperti itu gambaran dari proyek yang dilakukan dengan menggunakan konsep PUDW, tingkat maturitasnya di upstream Pertamina. Ini beberapa besaran ataupun kita ingin menggambarkan skala dari beberapa proyek yang ada di hulu saat ini. Ya, ini kita ambil dari range dari tahun 2021 sampai 2025 plus lah kurang lebih. Karena ada proyek yang FID-nya sudah keluar, tetapi nanti penyelesaiannya sesuai dengan schedule-nya ataupun tata waktunya berakhir di tahun 2024 ataupun 2025. Secara besaran kita ada 36 proyek. Ya, kemudian dari sisi skala production well-nya ada 1008. Kemudian ada production workover-nya ada 6.981. Kemudian di offshore sendiri ada 3 platform, dan untuk pengadaan kompresor ada 8. Ini masih di tahap early development, artinya dia masih di tahap inisiasi dan masih di tahap seleksi, kira-kira seperti itu. Nah, lalu bagaimana yang sudah masuk ke tahap definition? Definition ini adalah dalam tahap kajian lanjut maupun dari dalam tahap sudah ada masuk ke dalam fit. Kita bisa lihat bahwa yang sudah masuk ke dalam fit dan tinggal menunggu FID, ya, itu ada sebesar 37 proyek dengan sebaran masing-masing di regional tadi yang disampaikan oleh Bu Puji. Kemudian besar 190 production well yang akan kita bor, ya. Kemudian juga dengan workover sebesar 225, dan kita akan juga mengeksekusi 11 platform offshore dan 16 kompresor. Jadi ini kira-kira menggambarkan skala dari proyek yang ada di upstream, dalam hal ini under subholding upstream Pertamina. Nah, tadi juga saya sudah menyinggung mengenai beberapa hal terkait dengan plan of development. Plan of development secara konsep tadi berada di tahapan setelah DG2. Artinya setelah fase seleksi maka kita akan mengajukan rencana plan of development ke dalam hal kalau di Indonesia ke SKK Migas. Nah, di plan of development sendiri setelah kita punya POD, kita bisa mengeksekusi proyek itu sesuai dengan tingkat kematangannya dan melakukan rolling wave concept di sini. Jadi mana dulu yang dari sisi POD yang bisa kita pilih dari sisi tingkat kematangannya, dan kita bisa mengajukan dia dalam bentuk proyek P1 dan untuk menghasilkan FID 1. Sampai misalkan dia ternyata bisa dieksekusi dengan N
fase ya sampai nanti plan of development-nya terpenuhi semua dan komitmen kita terhadap pemerintah dalam ini terhadap pengembangan lapangan yang yang sudah diberikan oleh pemerintah bisa terpenuhi. Jadi kira-kira semakin matang dan tingkat risiko yang semakin rendah, kita akan lakukan dia sebagai prioritas dan dengan mempertimbangkan tentu saja portofolio yang akan dicapai seperti apa, kemudian dari risiko dari masing-masing individual project dan juga benefit maupun return on investment realisasi. Kira seperti itu gambaran dari maturitas proyek yang ada di upstream oil and gas saat ini yang ditangani oleh subholding upstream Pertamina. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Abi dan rekan-rekan semua dari PHE. Sudah banyak pertanyaan ini. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Malam ini cukup ramai, ada 123 peserta ya. Selamat malam, selamat datang para peserta Pranks. Oke, saya langsung mulai. Dari Pak Arista Bersantoro ya. Pertanyaan beliau, project financing seperti penerbitan global bond atau perjanjian dengan lender atau kalau di Pertamina dimulai dari fase mana? Siapa yang Pak Abi atau Pak Irving atau Bu Puji, Pak Hartono yang Saya izin jawab, Pak Rais. Ya. Ya, jadi terima kasih. Tadi pertanyaan dari Bu siapa, Pak Rais? Ibu atau Bapak Arista Virsantoro? Oh iya. Seperti Bapak nih. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan tersebut ya Pak ya. Jadi di awal tadi sudah kami sampaikan bahwa kami dalam forum malam ini fokus yang kami berbagi adalah terkait dengan bagaimana kami mengelola usulan-usulan atau mematurasi usulan proyek-proyek organik ya, baik business development maupun non business development. Nah, terkait dengan pertanyaan tersebut sebenarnya di luar lingkup kami ya Pak ya. Jadi kalau seandainya nanti kami menjawab, kami sepertinya kurang pas Pak. Mungkin nanti akan jika butuh informasi lebih presisi lagi nanti bisa lewat ini kali ya Pak ya. Untuk saat ini terus terang kami tidak bisa menjawab Pak karena itu memang di luar kapasitas dan juga lingkup yang kami handle Pak. Pak Rais. Ya. Mungkin seperti itu Pak Arista ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikut ya. Mungkin masih ini. Selamat malam Pak Hartono dan rekan-rekan speaker dari PHE. Izin bertanya, ini dari Risang Raheditya. Untuk definisi good project definition dilihat dari apa saja parameternya? Itu pertanyaan pertamanya. Yang berikut ini terkait risk ya. Risk terbesar pada fase appraisal. Bagaimana mengelola lesson learn yang terjadi pada fase ini? Untuk beberapa proyek yang berlalu atau yang sudah berjalan ya, yang sedang berjalan ya, sebagai pembelajaran pada tiap usulan proyek berikutnya, terutama untuk mencermati unknown dan known risk yang terbawa sampai tahap eksekusi. Siapa ya, Pak Hartono atau? Ya, yang pertama saya jawab dulu, nanti yang kedua nanti minta tolong Pak Farabi Razi atau Pak Irving. Jadi ukuran proyek dikatakan baik itu seperti apa. Jadi kalau kami Pak, kami itu punya goals dalam mengelola proyek-proyek organik itu auto bocor. Jadi on time, kemudian on budget, kemudian on scope, tentunya juga safety dan juga on return. Nah, itulah kriteria yang kami gunakan, Pak. Kira-kira demikian untuk yang pertama. Yep. Yang kedua silakan Pak Abi atau Pak Irving atau Mbak Puji, monggo silakan. Oke, izin menjawab Pak Tono, mungkin nanti bisa ditambahkan. Untuk poin 2, risk terbesar pada fase appraisal, bagaimana melakukan yang terjadi pada fase ini. Oke, tadi sudah disampaikan pada saat di konsep file ya oleh Pak Irving bahwa di sisi appraisal pertama adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa reserve ataupun
kandungan hidrokarbon yang ada di permukaan bumi itu benar-benar firm, benar-benar ada. Ya, sehingga tahap itulah yang paling penting ya. Nah, itu karena saya sendiri adalah orang surface facility, bukan orang subsurface, maka yang saya tahu ya, sebatas pengetahuan saya, tingkat kematangannya ada sendiri, sehingga nanti mereka akan memberikan rekomendasi bahwa resource ataupun ini diklasifikasikan dalam bentuk reserve yang bisa di-develop untuk dilanjutkan ke dalam proses nanti definisi bagaimana dia bisa dieksploit ya. Dieksploit arti ini adalah dia hidrokarbon bisa kita eksploitasi dan bisa dihasilkan di produksi. Jadi memang itu yang paling penting. Selama tidak ada pastian bagaimana reserve itu nanti memberikan sisi ekonomisnya, maka di surface facility maupun di well facility tidak akan bisa bergerak ya. Jadi tetap dulu kematangannya ada di sisi dari kandungan hidrokarbon yang ada di bawah permukaan bumi. Nah, lalu lesson learn-nya apa? Seperti apa? Ya, lesson learn-nya tentu banyak ya. Apalagi dengan karakteristik lapangan yang misalkan baru saja dieksplorasi gitu ya. Kemudian kita baru masuk ke tahap development. Karena data-data yang berkarakter greenfield secara subsurface itu kan juga data-datanya terbatas, sehingga kita harus bisa mencoba menarik kesimpulan dengan ataupun melakukan justifikasi dengan expert judgment yang cukup kuat ya, supaya kandungan ataupun reserve hidrokarbon di bawah permukaan itu bisa kita exploit dan menjadi proyek yang bisa menghasilkan produksi untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Kira seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Irving atau Bu Puji. Monggo. Ya, sedikit nambahin Pak Abi ya. Jadi Pak Rey, saya sedikit menambahkan ya tadi yang disampaikan oleh Pak Abi. Jadi kalau kami itu tadi di slide terakhirnya Pak Abi, 2 slide sebelum slide terakhir itu kan ada gambaran proyek-proyek kami di subholding upstream ya Pak ya. Kembali lagi ini subholding upstream karena Pertamina itu terdiri dari beberapa stream ya, ada yang upstream, ada yang downstream, kemudian ada yang midstream gitu ya. Kami di upstream. Nah, proyek-proyek kami itu adalah tadi ada 1000-an lebih proyek pemboran ya, pemboran sumur. Jadi kalau ditanyakan resiko terbesar apa? Ya kalau resiko terbesar ya terkait dengan pemboran, karena kalau dari sisi proyek kira-kira lebih dari 70% biaya itu adalah di biaya pemboran. Nah kalau ngebor kita ini aja kita bayangkan kalau kita mau ngebor inilah sumur air di rumah gitu ya, resikonya kita kan berharap dapat air yang jernih, bagus, kemudian kandungan itunya TDS-nya, besinya juga ini ya kecil gitu ya. Nah, sama halnya di kami berharap pada saat ngebor ya dapat minyak atau dapat gas begitu ya. Nah, kemudian selama proses pemboran itu sendiri tidak terjadi risiko-risiko safety karena itu high risk. Nah, itulah kira-kira risiko terbesarnya sebagai gambaran gitu ya. Nah, itu yang kami kelola. Nah, tadi di dalam proses front end loading itu ada tahapan-tahapan, ada inisiasi, ada seleksi, ada kajian lanjut. Di sana dilakukan maturasi pematangan, mulai dari subsurface, kira-kira cadangannya atau jumlah minyak gasnya itu dimatangkan lewat beberapa proses. Kemudian rencana pengeborannya juga sama, dimatangkan juga lewat beberapa proses yang ada. Kemudian setelah itu di fasilitas produksinya itu juga sama, dilakukan pematangan. Ada yang namanya pre-fit, ada yang fit, kemudian ada yang setelah itu dilakukan pembangunan. Nah, kira-kira demikian. Kalau resikonya bagaimana mengelola lesson learn-nya? Nah, tentu setiap ngebor itu pasti kami catat, kemudian kami melakukan yang namanya knowledge management. Kami jadikan lesson learn untuk di-share, dijadikan pembelajaran untuk pemboran di sumur-sumur berikutnya. Demikian kira-kira tambahan dari saya. Monggo silakan kalau mau Iya, cukup clear ya sepertinya. Mungkin kalau ada feedback lagi dari Pak Risang.
Tapi sebenarnya cukup clear dari saya dengar. Silakan ya Pak Risang, kalau ada silakan open mic. Tapi kalau tidak ada bisa saya lanjut ke pertanyaan berikut. Cukup ramai ya malam ini. Pesertanya ada 128, pertanyaan juga cukup banyak. Jadi cukup inilah interaktif di malam ini. Oke, saya lanjut ke gimana Pak Risang? Kalau nggak ada saya lanjut ya, izin lanjut. Oke Pak, dari Pak Bernardus Niko Buntoro. Izin bertanya, dari beberapa fase di atas, siapa yang menjadi prime integrator ya? Wah, menarik ini sebagai prime, ya sebagai integratornya atau prime integrator mungkin. Sehingga semua tahapan bisa berjalan sesuai planning awal. Siapa ya Pak Abi kah atau di sini? Integrator dalam bentuk seperti PMO gitu ya? Maksudnya? Iya, kalau dilihat dari sini, mungkin Pak Bernardus bisa ini Apakah fungsinya menjelaskan, sebagai bisa PMO? open mic nggak apa-apa. Iya Pak, Bernardus, izin bertanya ya Pak. silakan Pak. Ya betul Pak, kalau misalnya kita menjalankan suatu proyek itu kan ada project manager ya yang menghandle ya mungkin dari fase konstruksi sampai selesai ya. Nah kalau tadi disebutkan tadi ada fit dari awal hingga sampai dieksekusi tadi ya. Itu seperti apa ya Pak integratornya? Apakah hanya ada PMO kah atau mungkin ada project manager yang individual mungkin yang memang mengikuti dari awal sampai akhir, seperti itu sih Pak, ingin tahu prosesnya. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Pak Bernardus ya. Kalau kita bicara PMO saat ini di subholding upstream itu fungsi PMO sudah ada, tetapi secara legal ataupun secara organization itu belum secara resminya ada ya. Jadi kalau kita bicara tadi tahapan antara mulai dari inisiasi, seleksi dan kajian lanjut, itu inisiasi kita serahkan di regional karena kita masih punya regional 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Proses itu diserahkan di regional. Kemudian di tahap seleksi dan di tahap kajian lanjut ya, kita mengenal ada proses DG2 dan proses DG3. Itu nanti ada yang namanya pre-project development ataupun pre-project, fase pre-project. Nah, fase pre-project itu ada satu fungsi organisasi di dalam subholding yang disebut dengan Development and Production Technical Excellence Coordinator sebagai koordinator untuk melakukan proses maturasi ya, mulai dari DG2 dan DG3. Nah, setelah nanti terbit FID, maka FID nanti akan diserahkan ke fungsi pengusul untuk dilakukan atau dieksekusi. Nah, nanti di fungsi pengusul dalam hal ini bisa di dalam zona maupun di dalam wilayah kerja. Nanti mereka akan punya organisasi proyek ya, yang akan mengeksekusi, menunjuk project manager dan segala macam. Ya, kemudian nanti di sisi upstreamnya akan ada monitoring dilakukan oleh fungsi dalam hal ini adalah PNP, Production and Project, sampai nanti dia tahap closing dan kemudian nanti diserahkan ke operasi. Jadi masih belum terintegrasi secara menyeluruh walaupun fungsinya sudah ada, dan memang secara terminologi PMO agak berbeda ya dengan PMO yang biasa mungkin ditemukan di industri lain. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari Pak Hartono atau Pak Irving atau Bu Puji ada tambahan, silakan. Cukup clear atau gimana Pak Bernardus? Ya, Pak Bernardus. Iya Pak, berarti bisa dibilang lintas divisi ya Pak, dalam mengerjakan satu proyek itu semua divisi terlibat semuanya ya Pak. Jadi oke. Tergantung besarannya juga, apakah dia portofolio yang nanti menjadi persetujuannya ada di tingkat subholding atau dia nanti cukup di tingkat regional secara portofolio persetujuan FID-nya. Seperti itu Pak. Iya, Pak Abi, nambahin sedikit kalau ini ya memang lintas divisi. Nah, untuk di tahap kita kan ada 4 tahap, ada inisiasi, seleksi, kajian lanjut. Itu dikenal sebagai tahap pra-proyek atau perencanaan, kemudian eksekusi tahap proyek. Nah, di tahap perencanaan itu integratornya, kalau tanya integratornya itu adalah fungsi atau divisi development and drilling. Nah, itulah yang mengepalai itu, yang mengintegrate dari seluruh divisi atau fungsi yang ada di organisasi. Sementara di tahap eksekusi itu nanti masuk ke fungsi production and project atau project, nanti dikepalai oleh project manager. Begitu udah
keluar keputusan investasi atau investment decision atau FID yang kita kenal. Begitu kira-kira tambahannya. Itulah integrator. Ya, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan Jumiatul Ikhlas. Apabila cost melebihi 10% dari approve initial budget, apa yang dilakukan oleh manajemen project? Mungkin ke Pak Hartono kah? Saya jawab, Mas. Oh, siap. Jadi untuk proyek-proyek yang realisasinya melebihi 10%, itu secara administrasi perlu dicatatkan gitu ya, apa lingkupnya, terus kemudian impact biayanya, terus kemudian kita melakukan bukan kajian ya, kita melakukan evaluasi terkait dengan perubahan-perubahan tersebut gitu ya. Manajemen of change kita lakukan gitu ya. Setelah itu kita memastikan bahwa ke depannya ketika proyek diselesaikan masih ada di dalam range ini ya, range value tadi, maka kita setujui gitu ya dengan persetujuan FID yang baru gitu. Itu yang dilakukan di kami gitu. Silakan Pak Abi atau Pak Hartono jika ada tambahan. Sudah cukup tadi yang disampaikan Pak Irving. Jadi ada mekanisme FID revisi kalau dia lebih dari 10% ya, tapi tentu saja dengan melewati kajian teknis terlebih dahulu. Tadi seperti disampaikan apa saja yang berubah dan melakukan manajemen of change di sana. Kira seperti itu Pak Alex. Cukup clear sih. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikut dari Mas Arief ya. Selamat malam dari Jakarta, Mas Arief. Mas Arief jam berapa di sana? Oke, pertanyaannya, fase praproyek sepertinya membutuhkan waktu panjang ya. Seberapa banyak keterlibatan project manager dalam fase ini atau fase praproyek ini? Atau apakah fase praproyek masih disupport oleh fungsional departemen atau mungkin PMO? Di Pak apa ini kira-kira bisa? Ya, saya jawab Pak. Jadi untuk fase praproyek kalau di tempat kami itu ada fungsi development gitu ya yang mengapalai. Jadi fungsi development ini lebih ke fungsi untuk subsurface biasanya. Di sini yang mengapalai. Terus kemudian kalau project manager di sini memang akan interface pada fase define gitu ya. Kalau tadi kan ada price select, terus kemudian di define, fase define project manager mulai masuk. Nah setelah itu project manager yang menggawangi project ini sampai eksekusi gitu ya, selesai. Itu kalau di tempat kami. Silakan Pak Hartono, Pak Abi. Ya, tadi menambahkan, jadi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Irving bahwa keterlibatan project manager tadi kan ada fase praproyeknya, ada inisiasi, seleksi, dan juga tahap kajian lanjut ya. Kalau tahap inisiasi, jadi secara berjenjang itu akan ramping up ininya, dari mulai yang terkecil inisiasi keterlibatan project manager, kemudian seleksi, dan kemudian yang mulai agak besar itu adalah di tahap kajian lanjut atau FIT. Nah, di situ mulai interface-nya mulai intens ya dengan tadi fungsi development yang memang menjadi integrator atau kepalanya. Nah, baru di tahap eksekusi disitulah seorang project manager menjadi integrator, menjadi kepalanya. Nah, apakah pada fase praproyek masih disupport oleh functional department? Betul. Jadi praproyek memang tadi ya lintas divisi, jadi memang disupport oleh lintas departemen, tidak ada PMO khusus di kami. Begitu ininya. Semoga menjawab ya Pak Arief. Pak Arief yang di mana nih Pak Arief posisi? Saya tugasnya di Saudi, tapi
Ini kebetulan lagi di Indonesia tuh. Oh, Terima oke. kasih atas jawabannya. Waduh, selamat ini, welcome back Pak Arif. Thank you, thank you. Oke, saya lanjut ya ke pertanyaan dari Arista Presantoro. Saat eksekusi drilling untuk sumber baru, bagaimana kriteria go-no-go-nya? Mengingat drilling termasuk high risk karena uncertainty-nya besar. Ini mungkin tadi udah melanjutkan pertanyaan tadi ya terkait risk ya. Tadi udah, ya silakan mungkin tadi go-no-go-nya ya. Ini lebih ke go-no-go-nya. Tadi udah dijelaskan risk terbesar salah satunya di drilling tadi. Iya, izin menjawab. Fase eksekusi secara umum sebenarnya di kami ada juga pra itu ya, pra execution gitu. Jadi di situ adalah mereview juga bagaimana eksekusi plan-nya gitu ya, execution plan lebih kepada itu sih. Lebih karena di fase define dan sebelumnya untuk secara engineering wise-nya kan sudah dilakukan maturity ya. Tapi kalau di fase eksekusi sebenarnya ada tahapan lagi di kami proses review untuk pra execution gitu, Pak Raisili. Mungkin semoga menjawab Pak Arista. Silakan Pak Artono atau Pak Abi apabila ada tambahan. Cukup saya Oke. briefing. Sedikit nambahkan mengenai tadi drilling. Jadi sama seperti yang project drilling punya semacam buku panduan gitu kalau kita PUDW. Ini kalau di sisi drilling juga ada drilling way PUDW tapi yang untuk dari sisi drilling. Jadi itu menjadi referensi untuk mengatakan apakah untuk mengquantify bila ada uncertainty yang besar. Jadi kita buku panduan dari sisi project management, dari sisi masuk di drilling. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi ini yang untuk mengkalkulasi risiko apabila ada uncertainty yang besar ke arah sana. Ya, menambahkannya tadi namanya Pertamina Pertamina Drilling Way. Pertamina Drilling Way. Pertamina, jadi ada juga Pertamina Drilling khusus untuk drilling karena tadi terkait dengan risiko yang besar ya Pak Rais. Jadi ada panduan khusus bagaimana nanti go-no-go-nya kegiatan pemboran sumur di kami. Terima kasih Pak. Oke, bicara proses. Mungkin dari silakan kalau ada feedback dari Pak Arista ya. Oke, kalau tidak ada cukup clear tadi sepertinya dari kita lanjut ke Pak Fauzi Mubarok. Izin bertanya pada setiap decision gate siapa yang harus memberikan decision-nya? Terus pertanyaan berikut, apakah pernah terjadi situasi decision yang diambil salah? Bagaimana recovery-nya jika terjadi kesalahan dalam decision tersebut, pengambilan keputusan tersebut? Izin menjawab. Ya Pak. Kalau kita bicara yang paling penting sebenarnya decision gate itu di DG3 ya atau di FID ya atau Final Investment Decision, dan di FID itu kita bicara mengenai financial authority level ya. Dan saat ini dengan subholding upstream konsep ada beberapa nilai besaran tertentu yang bisa di-approve di level subholding upstream, dan ada juga nanti yang harus di-approve oleh holding, dalam ini dalam Pertamina Persero gitu ya. Jadi ada level tertentu untuk approval dari sisi financial final investment decision. Nah, tapi kalau terkait dengan DG1 dan DG2, ya DG1 karena prosesnya masih ada di internal, umumnya dengan adanya regional, masing-masing regional juga punya direktur CEO tersendiri. Biasanya umumnya proses DG1 itu dilakukan di regional sebagai decision maker di tahap DG1.
Nah, di DG2 nanti itu tergantung di DG2 itu apakah nanti besarannya dia masuk ke dalam thresholdnya subholding upstream ataupun thresholdnya Persero atau thresholdnya regional. Jadi nanti ada beberapa pihak kalau misalkan dia masuk di thresholdnya subholding upstream, maka nanti di DG2 itu ada semacam seperti komite investasi ya yang terdiri dari beberapa pejabat untuk mengauthorize hasil keputusan DG2 apakah DG2 tersebut lanjut ke tahap kajian lanjut untuk nanti bisa dapat DG3 atau dia nanti akan diterminate. Kira-kira seperti itu sih gambarannya. Jadi berjenjang dia untuk tergantung dari besaran tadi yang FID komitmen itu ada di sesuai dengan authority level, sementara dan sesuai dengan threshold untuk masing-masing entitas, apakah ada di regional, di subholding upstream maupun di Persero. Ya seperti itu Pak Rais. Ya, tadi yang kalau Pak Mubarok punya concern ini ya, kalau terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan ini, seperti apa? Kalau pengambilan keputusan karena ada proses maturity ya, seharusnya tidak ya, gitu ya. Itulah itu salah satu mencegah tingkat kesalahan itu adalah karena ada proses maturity yang berjenjang gitu. Itu. Ya, sama menambahkan Pak Bi, di samping itu sebelum diputuskan oleh misalkan di tingkat regional itu sebelum diputuskan ada yang namanya komite investasi yang melihat seluruh aspek ya. Tadi ada 6 pilar, 6 enabler dan itu melibatkan multifungsi ya. Tadi ada HSSE, ada human capital, ada kemudian compliance, risk, kemudian ada ekonomik. Jadi angle-nya sudah dilihat dari 360 degree gitu ya. Jadi kalau misalkan apakah ada kemungkinan kesalahan dalam ini ya dengan 360 degree harapannya adalah ya tidak ada kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Begitu Pak Rais. Siap, memperkecil ya. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan berikut dari Pak Adrius Abrar. Apakah proses dari konsep sampai IPSC 4 tahun tidak terlalu lama ya? Ada proses lama tadi yang contoh itu ya sampel project-nya ya. Ya, jadi lama dan cepat itu relatif ya. Artinya proses di praproyeknya kalau memang dia membutuhkan tingkat review yang mendalam karena dalam hal ini misalkan dari sisi subsurface-nya kompleksitas segala macamnya itu perlu dipastikan, perlu diakses sehingga benar-benar safe pada saat nanti dan bisa menghasilkan revenue ataupun eksploitasi yang maksimal ya menurut saya ya sangat relatif ya. Kalau memang dia easy, ya pasti akan ada quick win juga gitu. Bisa dilakukan proyek itu dengan cepat gitu. Jadi memang tergantung dari karakteristik dari tadi. Proses awal adalah bagaimana memastikan tingkat maturitas, tingkat kematangan dari sisi subsurface. Kemudian setelah itu adalah tingkat kematangan dari sisi surface facility dan juga well. Dan juga well dan drilling gitu ya. Baru nanti kita akan bicara komitmen FID dan juga nanti eksekusi. Jadi relatif 4 tahun atau karena memang dunia oil and gas mulai dari tahap development-nya juga cukup panjang juga gitu. Jadi sangat relatif sih kalau kita bicara apakah itu lama atau tidak ya. Itu sih Pak Rais. Ya, saya menambahkan ya. Jadi rule of thumb-nya kalau di oil and gas itu ini ya kisarannya itu untuk sejak discovery, eksplorasi discovery itu 4-5 tahun itu udah paling cepat ya Pak Rais. Udah paling cepat. Karena tadi ya di slide-nya Pak Abi yang terkait Pak Irving tadi terkait value identification sama value realization, kami ini kan tadi ada juga bertanya bahwa ini resikonya high risk, memang high risk. Nah, karena itu kami ingin create project yang memiliki definisi yang baik gitu. Kita akan matang di depan gitu. Supaya apa? Supaya nanti dia ya misalkan pada saat di tahap eksekusi pur dia di A atau B gitu kan.
Kalau Oke. seandainya misalkan kita akan cepat-cepat kemudian di depan, ya at the end kita akan jatuh di C atau D, di istilahnya Pak Irving, yang which di bawah. Meskipun kita di tahap eksekusinya kita bagus, ya tetap secara value realization itu masih jauh di bawah kalau kita matang di depan. Kira-kira begitu ini. Yap. Gambaran seperti itu. Oke, saya coba lanjut lagi. Terima kasih Pak Hartono. Saya lanjut lagi ke pertanyaan berikut dari Pak Adi Prasetyo. Selamat malam Pak Adi. Apa beda pre-fit dan fit? Izin menjawab, Mas. Jadi pre-fit itu dilakukan di tahap seleksi yang lebih fokus kepada kajian atau studi untuk membuka opsi-opsi desain gitu ya. Apa opsi-opsi pengembangan, bagaimana bentuk peralatan, bentuk fasilitas yang diperlukan gitu ya untuk proyek tersebut. Sedangkan kalau fit itu lebih menekankan kepada pendetailan gitu ya, lebih lanjut atas desain dari hasil pre-fitnya. Itu beda secara konsep studi tersebut. Mungkin ada tambahan, Pak. Oh, cukup Pak Adi. Silakan. Sebelum atau saya lanjut ke pertanyaan berikut ya. Kalau tidak ada tanggapan atau sudah cukup ya. Oke, saya lanjut. Apakah tahapan bisa dilompati untuk keadaan tertentu dari early Okta? Untuk tahapan, terutama di pra-project itu sepertinya tidak ada yang dilompati gitu. Walaupun ada threshold ya kalau di kami, ada jenjang threshold di mana misalnya proyek itu sangat kompleks dan nilainya tinggi, maka reviewernya oleh yang di Persero misalnya atau di supporting upstream gitu ya. Tapi apabila proyek-proyek yang lebih simpel direview di regional, tapi tahapannya tidak dilompati gitu. Lebih tepatnya demikian. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita coba cover semua ya pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Cukup banyak ini ya minat dari topiknya ya. Ini cukup menarik pertanyaan Pak Adrius Abrar ya. Apakah ada target PM bersertifikat PMP untuk proyek-proyek TM? Contohnya di sini ya PLN ya Pak Adrius coba kasih contoh ya. PLN punya target 100 orang. Untuk di sini ada target seperti itu juga Kak Pak? Ya, saya izin mungkin tambah ini Pak Abi saya jawab. Jadi kami subholding upstream Pak ya, itu baru berdiri sejak 1 April secara organisasi Pak ya, resmi ya, 2021 ya. Jadi praktis baru 2 tahun lebih kalau usianya ya Pak ya secara organisasi. Nah, dengan latar belakang banyak Pak tadi disampaikan oleh slide-nya Bu Puji, kami dari Sabang sampai Merauke, ditambah juga yang internasional gitu ya. Internasional pun ada di banyak negara begitu. Jadi memang latar belakangnya bervariasi, kemudian maturitasnya juga bervariasi dan juga memiliki ini ya best practices masing-masing. Nah, kalau ditanya apakah punya target, yang sedang kami lakukan saat ini adalah kami sedang mencoba untuk melakukan upskilling dulu, Pak. Upskilling untuk kebetulan kami di sini mengelola yang namanya subskill project engineering and management dan manajemen di seluruh regional 1-5. Nah, tugas atau target yang kami lakukan adalah menyusun kompetensi development. Salah satu di antaranya adalah melakukan upskilling
tadi ya di sisi project engineering maupun manajemen, dan juga membuka peluang, belum mewajibkan ya. Ini kalau terkait dengan sertifikasi di kami belum mengarah untuk menjadi kewajiban. Demikian mungkin Pak ya, karena secara organisasi juga masih 2 tahun lebih usianya. Mungkin menjawab kali ya Pak Rais. Iya, oke. Oke, kita cukup banyak ini pertanyaannya. Kita coba dari first pertanyaan dulu, nanti kita lihat waktu juga ya. Waktunya Bapak Ibu dari YAI punya waktu sampai jam berapa? Kita akan follow. Ini 8.30 kayaknya pas, Pak. Oke. 8.30. Mohon maaf, ini peminat banyak, yang hadir juga sangat banyak. Terus terang surprise juga karena kita juga apa ya, postingnya juga cukup mepet ya. Kira-kira tadi kita kira apa peminatnya karena apa promosinya biasa kan 2 minggu 3 minggu ya. Ini seminggu udah banyak yang hadir. Karena topiknya bagus, pembicaranya juga ini favorit semua. Pak Abi apalagi banyak muridnya ini. Murid PMP-nya. Oke, pertanyaan dari Pak Rashid ya. Selamat malam Pak Rashid. Dengan adanya beberapa challenge pada government risk di industri migas di Indonesia, seperti price cap untuk harga gas crude oil dibanding harga market dunia, incoming carbon tax, incoming CCUS policy, bagaimana impact-nya terhadap plan of development project di Pertamina, dan bagaimana cara memitigasi risk tersebut dari project point of view dan FID project di Pertamina. Terima kasih. Pertanyaannya berat ini. Oke, jadi kalau Malam untuk Pak poin Rashid. price cap itu pasti kita punya beberapa running sensitivitas keekonomian ya. Nanti pada saat di tahap masing-masing di tahap inisiasi, seleksi dan kajian lanjut itu akan ada beberapa skenario terkait dengan perubahan dari sisi price cap ya. Tapi umumnya kita kalau di Indonesia ya kita kan memakai harga yang ditetapkan dalam bentuk ICP ya biasanya, atau oleh lembaga berwenang lah, dikeluarkan oleh Kementerian SDM maupun oleh SKK Migas. Dan kemudian kalau terkait dengan carbon tax saat ini sudah dimasukkan ke dalam perhitungan keekonomian. Artinya kita juga sadar bahwa industri ke depan ini memang tantangannya adalah bagaimana menurunkan tingkat emisi karbon, sehingga beberapa proyek yang kita lakukan proses maturitas saat ini pun kita mencoba melihat bagaimana bisa ataupun upaya-upaya dilakukan untuk bisa menurunkan karbon ya, emisi karbon, dan juga memasukkan faktor bila ternyata emisinya tidak bisa di-reduction ya kita masukkan ke dalam sebagai faktor pengurang di keekonomian proyek. Kira seperti itu untuk poin nomor 2. Mungkin untuk poin nomor 3 saat ini memang isunya cukup hangat ya, tapi saya belum tahu ya, artinya belum cukup coverage-nya untuk bisa menjawab poin 3. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Hartono untuk poin 3 ini. Monggo, silakan. Iya, terkait dengan CCUS policy ya, sedikit ini dulu saya coba kepanjangan CCUS ya. CCUS adalah kepanjangan dari Carbon Capture, Utilization, and Storage. Jadi artinya apa? Artinya adalah kalau misalkan kita industri minyak misalkan ya, itu mengeluarkan CO2, menghasilkan CO2. Nah, CO2-nya itu di-capture, kemudian diinjeksikan misalkan ya, diinjeksikan, utilization itu kan, kemudian atau disimpan. Kalau diinjeksikan dalam rangka untuk pressure maintenance sehingga kemudian bisa mengangkat minyak yang ada di bawah, yang tadinya kalau nggak kita injeksikan dari atas, minyak itu nggak akan naik ke atas karena tekanannya kurang. Nah, itu utilization.
Nah, kalau misalkan hanya diinjeksikan, ketimbang dia dibuang atmosfer, itu ada namanya CCS saja. Kalau CCUS berarti dia menghasilkan sesuatu, ada apa? Ada gennya. Nah, sekarang sedang dalam tahapan kajian di kami, Pak. Jadi sedang dalam tahap kajian dan atau bisa dikatakan sedang dalam tahap feasibility study untuk nanti melihat kira-kira implementasinya seperti apa ke depannya. Tapi kami juga mengikuti ya perkembangan dari policy yang ada. Demikian mungkin Pak Rais. Oke, oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Kan tadi 2030. Saya emang ambilnya Vivo ya pertanyaannya. Jadi memang berurut. Ini yang terakhir mungkin ya Pak Abi, Pak Atono, dan rekan-rekan. Mohon maaf sebelumnya pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita baca dan kita tanggapi. Mohon maaf sebelumnya, memang terbatas. Kita cut untuk satu pertanyaan terakhir ini dari teman saya juga nih, Bang El. Apa kabar Bang El? Bang El Azri. Izin bertanya ya, untuk pertanyaan seperti ini, untuk maklar minyak itu apakah masuk dalam stakeholder project secara ofisial? Karena maklar minyak ini sangat berpengaruh terhadap bisnis oil and gas. Bisa dibantu penjelasan lebih dalam contoh maklar minyak di Indonesia? Cukup menarik. Mungkin ada yang bisa menanggapi Pak Atono kah, Pak Terus Farabi, atau terang Pak? ini di luar ini ya, di luar skop kami, Pak. Kalau kami kan upstream itu justru yang memproduksikan minyak. Nah, seluruh minyak kami itu ya diserap oleh negara, Pak, oleh SKK Migas dalam hal ini, Pak. Jadi di luar lingkup kami hanya memproduksikan minyak, tidak membeli minyak ya, Pak. Ya. Cukup jelas sih bagi saya ini. Gimana Pak Bang El, ada tanggapan? Selamat malam Bang El. Siap. Terima kasih Bang Resoli, Bang Abi dan teman-teman. Oke. Ya memang. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, cukup. Siap. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir. Sekali lagi mohon maaf, pertanyaan belum sempat kita baca dan ditanggapi. Karena waktu juga, kita masuk ke sesi terakhir ya. Mungkin sesi foto ya. Dari Mas David mungkin bisa bantu ya. Oke, kita kasih waktu beberapa saat untuk menyalakan video masing-masing. Oke, saya akan mulai ambil gambar ya. Tolong ditahan dulu teksnya. Oke, tolong ditahan dulu teksnya biar nggak muncul di layar. Halaman pertama. Halaman kedua. Halaman ketiga. Halaman keempat. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya tutup acara ini. Terima kasih teman-teman dari PHE, Pak Hatono, Pak Abi, Bu Puji, Pak Irving. Selamat malam semuanya. Kehadirannya banyak hal yang bisa kita ambil dari sesi ini. Sesinya sangat interaktif. Mohon maaf saya lagi ke pertanyaan yang belum kita tanggapi. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman dari PHE.
buat mandi baju.